SRGOG, juara dari MPL Malaysia. Ya, kayaknya udah pada kenal semuanya karena SRGOG diperkuat oleh Kram Sekis, Stormy, Innocent, Yums, dan juga Winter. Sementara untuk coachnya masih setia dengan Arcadia dan juga Ozora Feki. Kita kalau ngomongin key player udah kelihatan dari draft sih. Ini Kram Yums, ya ini bisa dibilang mirip-mirip mungkin ya, mirip-mirip kalau kita ngomongin soal MPL Singapura. Bedanya apa? Bedanya mereka stabil, mereka super strong dan mereka menurut gue masuk ke tim tier S untuk di M Series ini. Kenapa gue berani bilang seperti itu ya karena ya bukan cuma karena mereka juara ya teman-teman ya, atau mungkin ya gini sih, gue juga gue pengen ucapin sorry mungkin untuk teman-teman Malaysia yang suka menonton atau suka memperhatikan kolom komentar, apalagi yang pada bilang MPL SRG gitu kan. Ya jujur, menurut gua bukan MPL SRG-nya sih, tapi emang Malaysia tuh emang udah berkembang kok teman-teman, percayalah. Ya mungkin MPL Indonya juga yang harus sebisa mungkin jangan sampai dikejar. Nah cuma permasalahannya SRG emang too strong, emang terlalu powerful. Makanya kalau kita lihat dari win rate, angkanya pun bagus-bagus. Dan kalau kita sandingkan ya untuk ngomongin soal game time duration, nah paling mungkin polesannya dikit aja. Dan itu bakal ngomongin gameplay terutama di end game-nya aja. So far kalau kita ngomongin soal hero-hero metanya ya lu bisa nilai sendirilah. Lapu-lapu 15 kali pick 93%. Gatot ini hero yang paling dominan loh di semua region. Nih ya kalau kita tutup Southeast Asia-nya, terus mungkin kita tutup group stage-nya gitu kan. Pasti rata-rata akan terlihat gitu. Tuh 748 pick dari semua qualifier, dari group stage, wildcard, yang di luar SEA, yang di SEA, Latam segala macem. Gatot tuh udah ya udahlah, semua orang tuh tahu gitu kan. Jadi dengan win rate sebesar ini teman-teman, menurut gua nggak terlalu banyak komentar ya soal draft dan segala macem. Arcadia tahu persis apa yang terbaik untuk timnya. Paling menurut gua emang SRGOG ini ada satu draft yang paling kelihatan, itu adalah mereka selalu pengen menangin EXP-nya. Karena Kram itu kalau misalkan dibikin kalah laning, dibikin gamenya susah, percayalah teman-teman, SRG juga lumayan struggling kalau Kramnya bisa dibilang tanda kutip ya dipatahkan kakinya. Ngerti gak sih? Maksudnya bukan arti sesungguhnya kakinya dipatahin bertak gitu, bukan. Tapi emang dia dibikin gak main di laningnya 0-3-0 kah atau gimana pun caranya. Pokoknya SRGOG kalau Kramnya online, man, setim bakal online juga. Ngomongin early game, kayaknya gue udah no comment sih buat tim SRG ini. Mungkin sekalipun ada beberapa misplay yang mereka lakukan ya di early game, kayak mungkin mereka kalah trade, mungkin mereka setupnya juga nggak maksimal, nggak 100%. Tapi at least ini tim yang bener-bener masih dominan loh di objektifnya. Mereka bener-bener masih bisa tanda kutip ya using Kram sebagai salah satu jangkar permainan dari sebuah tim play objektif. Ya udah bukan jadi rahasia lagi kalau kita ngomongin yang namanya setup turtle, EXP tuh emang butuh banget ada gitu kan. Tambah lagi ya Innocent, satu pemain yang emang dari dulu tuh selalu bisa memberikan kita kejutan dengan draft-draft either marksman, carry kayak Harit, atau bahkan hero-hero yang sekarang lagi mungkin dominan kayak Ruby, Chow. Jadi ya emang ini tim sangat-sangat lengkap sekali. Mereka mau main hyper carry mid lane, mau main hyper carry di Sekis dengan Ishunshin, atau jangan-jangan nanti Innocent yang bakal muncul lagi dengan mungkin hero-hero kayak Granger, kayak Cloud. Karena di M Series kita tahu sendiri, ya Grangernya Innocent itu pernah mendapatkan atau mencetak 19 kill di satu game. Ya lu bisa bayangin sebanyak apa itu killnya, dan korbannya aja siapa? Ya tim Indo, betul sekali, di M6. Jadi ya menurut gua ngomongin early game, no comment. Paling mungkin menurut gue di bagian mid game-nya aja sih. Ada beberapa decision yang menurut gue mungkin perlu dipertimbangkan. Atau ini dia bukti kalau SRG menangnya tuh walaupun 4-0 tapi nggak semulus yang waktu season-season lalu. Bandingin deh season-season lalu. Kayak mereka menangnya 12 menit, 10 menit. Itu kan 13 menit. Gak nyampe 15 menit. Tapi teman-teman bisa lihat gitu kan, CG di game yang terakhir aja mereka tuh mampu menahan SRGOG sampai dengan 21 menit. Jadi misalkan kayak Lavel bilang, ya kita ada peningkatan. Iya bener kok gitu, ya nggak usah dibantah, emang bener ada peningkatan. Cuma emang untuk mungkin mengalahkan SRG-nya ada beberapa tim di Malaysia juga masih struggling. Makanya menurut gua ini tim ya merasakan juga kok, harusnya SRG juga ngerasain gitu kalau misalkan tim-tim Malaysia lainnya juga berkembang. Sehingga mereka yang biasanya mungkin menangnya mulus, game time-nya itu nggak semulus sebelum-sebelumnya. Overall, ya SRG tetap tim yang kuat, tinggal di eksekusi end game-nya saja. Karena ya menurut gua kalau kita ngomongin SRG, di benak gua tuh emang selalu ini tim yang minimal harusnya top 4 lah di internasional.
Selanjutnya